Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Sekolah. Kali ini Pak Guru akan menerangkan materi bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3 untuk muatan pelajaran matematika kelas 5 SD semester 2. Pada semester 2 untuk kelas 5 ada materi tentang bilangan pangkat 3 dan akar bilangan pangkat 3. Mungkin anak-anakku yang kelas 5 baru mendengar apa itu bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Baiklah, kali ini saya akan menerangkan tentang pengertian bilangan pangkat 3. Apa itu yang dinamakan dengan bilangan pangkat 3? Bilangan pangkat 3 adalah operasi perkalian secara berulang sebanyak 3 kali dengan bilangan atau unsur yang sama. Jadi bilangan pangkat 3 itu operasi hitung perkalian secara berulang ya, sebanyak 3 kali. Kalau misalkan itu bilangan pangkat 5, maka adalah operasi hitung perkalian sebanyak 5 kali ya, berulang kalau misalkan pangkat 5. Demikian juga kalau ada bilangan pangkat 2, maka perkaliannya diulang sebanyak 2 kali. Untuk materi kali ini adalah tentang bilangan pangkat 3. Jadi bilangan pangkat 3 sekali lagi adalah operasi hitung perkalian sebanyak 3 kali dengan bilangan atau unsur yang sama. Dengan bilangan yang sama maksudnya. Kalau dilambangkan pengertian ya bilangan pangkat 3 ya, misalkan ada A pangkat 3. A itu kita ibaratkan adalah sebuah bilangan, maka ya pangkat 3-nya kita tulis di atasnya, di atas angka atau bilangan tersebut. Kita simbolkan dengan misalkan A pangkat 3. A pangkat 3 artinya adalah perkalian berulang A sebanyak 3 kali. Jadi A ini kita kalikan sebanyak 3 kali. Karena di sini adalah pangkatnya 3. Misalkan di atasnya pangkat 5, misalkan A pangkat 5, maka otomatis kita kalikan berulang kali sebanyak 5 kali. A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali. Nah, untuk materi kali ini hanya bilangan pangkat 3. Contoh penulisan bilangan pangkat 3 pada sebuah bilangan, misalkan 1 pangkat 3. Ini nanti artinya ya pengulangan perkalian bilangan 1 sebanyak 3 kali. Nanti 1 dikali 1 dikali 1. Contoh yang lain 2 pangkat 3, ada 3 pangkat 3, kemudian 12 pangkat 3, 20 pangkat 3, 100 pangkat 3 itu contoh-contoh bilangan yang mempunyai atau dipangkatkan 3. Jadi cara membacanya adalah 1 pangkat 3, A pangkat 3. Apakah hanya bilangan pangkat 3? Tidak, bisa bilangan itu pangkat 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Untuk contoh atau hasil dari bilangan angka pangkat 3, Pak Guru contohkan ada misalkan 2 pangkat 3. Kalau menurut lambang pada bilangan pangkat 3 atau rumusnya adalah kita nanti dikalikan sebanyak 3 kali berulang karena pangkatnya adalah 3. 2 pangkat 3 artinya atau sama dengan ya adalah perkalian berulang sebanyak 3 kali. Untuk bilangan mana? Untuk bilangan 2 ini. 2 ini kita kalikan sebanyak 3 kali berulang. 2 dikali 2 dikali 2 ya. 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Kemudian 4 dikalikan 2 lagi sama dengan 8. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 8. Dengan demikian maka hasil dari 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi artinya 2 pangkat 3 itu hasilnya 8 atau sama dengan atau nilainya sama saja dengan 8 ya. Mungkin anak-anakku mudah-mudahan bisa memahami cara pengerjaan bilangan pangkat 3. Jadi bilangan pangkat 3 itu pengulangan ya, perkalian berulang sebanyak 3 kali. Untuk contoh yang lain ya,
Untuk contoh yang lain, Pak Guru contohkan di sini ada 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3. Itu artinya atau sama dengan adalah 3 ini kita kalikan sebanyak 3 kali. 3 dikali 3 dikali 3. Coba 3 kali 3 itu sama dengan berapa? 9 ya. 3 kali 3 9. 9 dikali 3 lagi sama dengan 27. Dengan demikian 3 pangkat 3 hasilnya 27. Nah, yang pengulangan ini adalah caranya. Ya, cara mencari hasil dari 3 pangkat 3 itu caranya dengan perkalian berulang sebanyak 3 kali sama dengan 27. Contoh yang lain, misalkan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 artinya sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 3 kali. 4 dikali 4 itu sama dengan 16. 16 dikali 4 sama dengan 64. Dengan demikian 4 pangkat 3 hasilnya sama dengan 64. Contoh yang lain juga 5 pangkat 3 artinya atau sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 3 kali itu sama dengan 125. 5 kali 5 25. 25 dikali 5 sama dengan 125. Jadi 5 pangkat 3 sama dengan 125. Kalau kalian sudah mahir tidak perlu pakai 3 kali 3 kali 3, 4 kali 4 kali 4, 5 kali 5 kali 5. Langsung saja boleh. 5 pangkat 3 sama dengan 125. 4 pangkat 3 sama dengan 64. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Ya. Mungkin itu sebagian contoh untuk pengerjaan bilangan pangkat 3 yang lain kalian bisa mencari sendiri. Misalkan 6 pangkat 3, 7 pangkat 3 dan seterusnya kalian bisa mencari sendiri dengan teknik ya perkalian berulang sebanyak 3 kali. Bilangan pangkat 3 ya disebut juga dengan bilangan kubik ya. Maksudnya bagaimana? Nah, bilangan kubik itu artinya perkalian berulang sebanyak 3 kali. Nah, ada 1, 8, 27, 64, dan 125 itu merupakan salah satu contoh bilangan kubik. Kenapa? 125, 64, 27, 8, dan 1 ini disebut bilangan kubik karena hasil dari perkalian berulang 3 kali ya yang sama menghasilkan bilangan-bilangan ini, maka bilangan ini adalah bilangan kubik. 1 itu hasil dari 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 itu 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, maka 1 adalah termasuk bilangan kubik. 8 ini hasil dari 2 pangkat 3. Ya, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Demikian juga dengan angka 27 ini hasil dari 3 pangkat 3, 64 itu hasil dari 4 pangkat 3, 125 itu hasil dari 5 pangkat 3. Dengan demikian ini disebut bilangan kubik dan seterusnya. Masih banyak lagi bilangan kubik. Misalkan 6 pangkat 3 hasilnya berapa, maka itu adalah bilangan kubik. Kalau Pak Guru buat tabel seperti ini ya, dari 0 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3, maka hasilnya demikian. 0 pangkat 3 sama dengan 0. 0 dikali 0, 0 dikali 0 lagi juga 0. 1 pangkat 3 itu sama dengan 1. 1 dikali 1, 1. Dikali 1 lagi sama dengan 1 ya. Dan seterusnya sampai 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Ini ya 0, 1, 8, 27, 64, 125 sampai 1000 ini ya merupakan bilangan kubik. Tadi di atas sudah disebutkan sampai 125. Ini ada contoh lagi. 216 adalah bilangan kubik. 216 itu hasil dari 6 pangkat 3. Demikian juga 1000 merupakan bilangan kubik yang hasilnya atau operasi dari 10 pangkat 3. Kalian juga bisa mencari sendiri bilangan kubik yang lainnya.
Sekarang operasi hitung bilangan pangkat 3. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3. Hasilnya itu berapa? Apakah ditambah dulu 2 tambah 4 sama dengan 6 ya? Terus dipangkatkan 3 ya? Tidak ya. Caranya bagaimana? Kita kerjakan dulu yang 2 pangkat 3 itu hasilnya berapa, kemudian 4 pangkat 3 itu hasilnya berapa. Kita coba cari 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali ya, karena pangkatnya 3 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 3 ini kita kerjakan dulu, hasilnya adalah 8. Kemudian 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. 4 kali 4 16, dikali 4 lagi sama dengan 64. Jadi hasil operasi atau hitung dari 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Kalau kita tulis lagi di sini 8 ditambah 64 sama dengan 72. Dengan demikian operasi hitung 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 sama dengan itu 72. 72 dari mana prosesnya? Ini tadi 2 pangkat 3 itu hasilnya 8, 4 pangkat 3 itu hasilnya 64. 8 ditambah 64 sama dengan 72. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan dari Pak Guru. Sekarang contoh yang lain. Nah, masih sama bilangannya tapi perbedaannya di sini ada tanda kurung. 2 ditambah 4 pangkat 3. Nah, apakah hasilnya sama dengan ini? Tentu berbeda ya. Seperti kalau ada tanda kurung kayak begini, maka ini harus dikerjakan dulu. Artinya jangan dipangkatkan dulu. Kita kerjakan operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung ini. Di dalam tanda kurung ini ada operasi hitung penjumlahan. Maka kita jumlahkan dulu. 2 tambah 4 sama dengan 6. Ini pangkat 3-nya kita tulis kembali. Maka menjadi 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 ya, itu sama dengan perkalian berulang 6 kali sebanyak 3 kali ya. 6 dikali 6 dikali 6 sebanyak 3 kali. Ya, 6 dikali 6 itu 36 ya, dikali 6 lagi sama dengan 216. Dengan demikian ya, tanda kurungnya 2 ditambah 4 pangkat 3 dalam tanda kurung itu hasilnya adalah 216. Berbeda sekali ya dengan contoh yang A atau yang nomor 1. Sama-sama bilangannya 2 dan 4 pangkatnya juga sama 3, tapi perbedaan ada tanda kurung dengan tidak ada tanda kurung, hasilnya jauh berbeda sekali. Yang pertama itu 72, yang kedua adalah 216. Ya, jadi ingat tanda kurung itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang C. Ya, ini juga hampir sama seperti kayak contoh soal B ya, perbedaannya di sini adalah perkalian. Seperti pada contoh 2 ya, yang kalau ada tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu karena ini adalah operasi hitung perkalian, maka kita kalikan terlebih dahulu. Yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8. Pangkat 3-nya kita tulis lagi, maka 8 pangkat 3 sama dengan 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8 itu 64, dikali 8 lagi sama dengan 512. Jadi 2 dikali 4 pangkat 3 dalam kurung itu hasilnya adalah 512. Ini adalah prosesnya saja atau caranya. Contoh yang keempat yaitu yang D ya, 3 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. D ini seperti contoh seperti A ya, sama prinsipnya kita kerjakan dulu ini 3 pangkat 3 hasilnya berapa. Kemudian kita kerjakan dulu 4 pangkat 3 itu hasilnya berapa. Hasil dari 3 pangkat 3 itu dikalikan dari hasil 4 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 seperti contoh pada di atas ya, sudah tahu hasilnya adalah 27 ya. 3 dikali 3 kali 3 sama dengan 27. 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 ya.
sama dengan 64. Jadi 3 pangkat 3 hasilnya 27, 4 pangkat 3 hasilnya 64. Kemudian kita kalikan dari 27 ini, kita kalikan 64. Silakan kalian bisa coret-coret dengan cara berkalian bersusun. 27 dikali 64 sama dengan 1728. Itu contoh operasi hitung dengan menggunakan bilangan pangkat 3. Mungkin ada bilangan pangkat 2, bilangan pangkat 4, dan seterusnya ya. Jangan bingung, yang prinsipnya kalau ada tanda kurung kalau pada soal ini atau contoh soal ini itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Sekarang akar pangkat 3 ya. Akar pangkat kita simbolkan dengan tanda kayak begini seperti porokapit ya. Apa itu yang dimaksud akar pangkat 3? Akar pangkat 3 adalah operasi hitung kebalikan dari pangkat 3. Ingat, akar pangkat 3 itu kebalikan dari pangkat 3. Kalau misalkan ada akar pangkat 2, tentu kebalikan dari pangkat 2. Ada akar pangkat 5, maka itu adalah operasi hitung dari kebalikan pangkat 5, dan seterusnya. Untuk materi kali ini adalah akar pangkat 3, yaitu kebalikan dari pangkat 3. Simbolnya kayak begini. Nah, kalau kita tulis simbolnya, misalkan ada ya yang dimaksud kebalikannya begini. Ada operasi hitung pangkat 3A, pangkat 3 sama dengan B. Pokoknya A kalau dipangkatkan 3 sama dengan B, maka kebalikannya dari B ya. Nah ini. Akar pangkat 3 dari B sama dengan A. Nah ini kebalikannya. Kalau Pak Guru contohkan, misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka akar pangkat 3 dari 8, ya bacanya akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Ini kebalikannya. Jadi seperti kalau bedanya di sini tidak ada pangkatnya ya. Contoh yang lain ya, misalkan ada 3 pangkat 3 itu sama dengan 27, maka yang bisa dijadikan akar adalah 27-nya ya, bukan 3-nya. Akar pangkat 3 dari 27 ya, akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 3 ya. 3-nya 3 ini ya, 2-nya 2 ini. A-nya adalah ini. Contoh yang lain, 4 pangkat 3 sama dengan 64, maka akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Ya, sekarang cara menghitung hasil akar pangkat 3. Tapi sebelum kalian bisa menghitung ini, tentu kalian harus hafal ya bilangan pangkat 3 dari 1 sampai 10. Ini harus hafal ini. 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8 sampai 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Ini kalian harus hafalkan dulu. Mari kita coba contoh ya cara menghitung hasil akar pangkat 3 yang bilangannya lebih dari 1000. Pak Guru contohkan, misalkan ada akar pangkat 3 dari 2197. Caranya bagaimana ya? Ambil 3 bilangan paling belakang, yaitu satuan, puluhan, dan ratusan. Kalian ambil dulu ya. Ingat, diambil 3 bilangan dari belakang ya, 7, 9, 1 atau satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, dari ketiga bilangan ini, bilangan terakhir itu angka berapa? Nah, bilangan terakhir ternyata angka 7. Angka 7 ini dari hasil pangkat 3 ini, mana yang akhirnya sama ya, satuannya sama, 27. Nah, ini yang sama. Ya, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Terakhirnya sama, satuannya sama 27, yang lain tidak sama. Maka diambil angka 3-nya ini ya. Pak Guru ulangi lagi ya. Kamu karena ini pangkat 3, ambil 3 bilangan paling belakang, yaitu satuan, puluhan, dan ratusan. Dari 3 bilangan ini satuannya berapa? Yaitu angka 7. Angka 7. Angka 7 yang bilangannya sama akhirannya yaitu angka 7 mana? Yaitu 27. 27 itu hasil dari
3 pangkat 3, maka kita ambil 3-nya, kita tulis di sini. Klik ya. Nah, 197 kita sudah gunakan, sekarang tinggal 2. Nah, caranya bagaimana? Lihat tabel ini juga lagi. Coba cari bilangan ya, bilangan pangkat 3 yang hasilnya 2 atau hampir mendekati. Ingat ya, cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya pas 2 atau mendekati, tidak boleh lebih. Ya, mana coba? Yaitu 1 pangkat 3 hasilnya 1. Ini kan hampir mendekati angka 2. Ya, tidak pas, tapi hampir mendekati, tapi tidak boleh lebih ya. Maka kita ambil satunya ini, pangkatnya kita buang, ambil satunya kita taruh di sini. Dengan demikian ya, akar pangkat 3 dari 2197 adalah 13 ya. Ini contoh bilangan untuk yang ribuan atau di atas 1000. Sekarang kita coba bilangan puluhan ribu. Cara yang pertama, ambil 3 bilangan paling belakang, yaitu satuan, puluhan, dan ratusan ya. Yang 10 ini kita abaikan dulu ya. Kita lihat angka 6, 4, dan 8. Dari 648 ini satuannya berapa? 8 ya. Dari 8 ini cari ya hasil dari pangkat 3 yang belakangnya atau satuannya 8. Ini 1, ini 8, ini 7, ini akhir ya, satuannya 4, ini satuannya 5, 6, 3, 2, 9, dan 0. Mana yang satuannya sama? Yaitu 8 ya. Ambil angka 8. 8 itu hasil dari 2 pangkat 3. Kita ambil 2-nya, pangkat 3-nya kita buang, 2-nya kita tulis di sini. Klik ya. Nah, 648 sudah, sekarang tinggal angka 10 ya. Kenapa diambil 3 angka? Karena pangkatnya 3. Sekarang sisa 10. Biasa seperti kayak pada contoh yang pertama ya. Kalian cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya 10. Kalau tidak ada, cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 10. Mana? Yaitu 8. Ini paling mendekati 10. Paling mendekati 10 yaitu 8. 8 itu dari hasil ya 2 pangkat 3. Maka kita ambil ininya ya. Yang diambil itu sebelah sini, yang ini tidak diambil. Yang diambil adalah angka 2-nya. Pangkatnya kita hilangkan, taruh di sini. Ya, dengan demikian akar pangkat 3 dari 10.648 adalah 22. Ini kalau 22 dipangkatkan 3 itu hasilnya 10.648. Demikian juga dengan yang di atas ini, kalau angka 13 ini kita pangkat 3 maka hasilnya adalah 2197. Ingat, akar pangkat 3 itu kebalikan dari bilangan pangkat 3. Jadi kalau ini dipangkatkan maka hasilnya segini, kemudian 22 kalau dipangkatkan 3 juga hasilnya segini juga. Ya. Masih bingung lagi? Ya, Pak Guru beri contoh satu lagi ya. Di sini ada akar pangkat 3 dari 59.319. Karena ini pangkat 3, kita ambil bilangan 3 paling belakang. Satuan, puluhan, ratusan. Dari 319 ini satuannya adalah 9. Ya. 9 ini kita cari hasil dari pangkat 3 yang belakangnya sama ya. Yang satuannya sama, mana? Yaitu 729. Ini 9 dengan 9 sama ya. Kita ambil angka 9-nya, pangkatnya kita buang ya. 9-nya kita taruh di sini. Ya, selesai. Sekarang tinggal angka 59 ya. 59 caranya bagaimana? Cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya pas 59. Kalau tidak ada yang pas, cari yang paling mendekati. Mana yang paling mendekati? Yaitu 27 paling mendekati. Kalau 64 itu sudah melebihi. Karena tidak ada yang pas, ambil yang paling mendekati, yaitu 27.
ya, mendekati 59. 27 ini merupakan hasil dari 3 pangkat 3. Kita ambil 3-nya taruh di sini, pangkatnya kita buang. Dengan demikian, ya, akar pangkat 3 dari 59.319 ya adalah 39. Kalau mau membuktikan silakan. Kalau 39 pangkat 3 maka hasilnya adalah 59.319 ya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan pemahaman kepada siswa-siswa yang ada di rumah. Barangkali penjelasan Pak Guru kurang begitu dipahami, bisa tanyakan langsung ke atau komen di kolom komentar ya. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan lebih detail lagi. Mungkin itu saja penjelasan dari Pak Guru ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.